Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulni dengan NIM F1G11853. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu judul yang saya ambil guna menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, di mana judul yang saya ambil itu klasifikasi jenis ikan gupai menggunakan metode Kennerset Nyquist berdasarkan Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini. Yang pertama yaitu karena banyaknya jenis ikan gupai, maka masyarakat awam susah untuk mengetahui jenis-jenis ikan gupai ini dengan jelas karena masih rancu. Jenis ini masuk ke jenis ikan gupai apa dan warnanya juga termasuk jenis ikan gupai apa, karena sifatnya yang masih rancu di kalangan masyarakat. Nah, maka diperlukan suatu sistem untuk mengklasifikasi ikan gupai ini, sehingga permasalahan yang terjadi kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis ikan gupai. Inilah yang memicu mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Dan untuk sampai saat ini belum ada penelitian yang mengklasifikasi dan mengidentifikasi jenis ikan gupai, karena sampai saat ini proses klasifikasi ikan gupai masih dilakukan secara manual oleh masyarakat, sehingga untuk mempermudah membedakan macam-macam jenis ikan gupai, maka adanya penelitian ini sehingga nantinya dibuat suatu sistem untuk mempermudah masyarakat untuk menentukan atau mengetahui jenis-jenis ikan gupai. Kemudian rumusan masalah sini terdapat dua bagian. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM serta algoritma KNN untuk mengklasifikasi ikan gupai. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi hasil proses klasifikasi jenis ikan gupai dengan pengolahan citra memakai metode GLCM dan KNN di dalam menentukan jenis atau klasifikasi ikan gupai nantinya. Kemudian tujuan penelitian terdapat dua bagian juga. Yang pertama, menerapkan teknik GLCM, yaitu sebagai salah satu ekstraksi fitur data citra, serta algoritma KNN sebagai salah satu algoritma klasifikasi yang akan digunakan mengklasifikasi data citra jenis ikan gupai. Kemudian dapat mengetahui seberapa akurat dan yang diperoleh dalam pengolahan citra menggunakan GLCM serta KNN dalam mengklasifikasikan jenis ikan gupai. Kemudian terdapat manfaat penelitian, di mana secara umum penelitian ini dapat membantu masyarakat awam untuk lebih jauh memahami terkait jenis-jenis ikan gupai, sehingga diharapkan dapat cukup membantu khususnya seseorang yang belum mengerti tentang jenis ikan gupai, sehingga nantinya dapat membedakan setiap jenis ikan gupai. Kemudian terdapat beberapa penelitian terkait. Pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Tafiani Yusuf dan Pahudaya Agus Harjoko dengan judul penelitian metode klasifikasi mutu jambu biji menggunakan KNN berdasarkan fitur warna dan tekstur dengan metode penelitian GLCM dan algoritma KNN, dengan hasil penelitian yaitu tingkat akurasi sebesar 91,25% pada nilai K sama dengan 3. Kemudian pada tahun 2018, penelitian dilakukan oleh Ferry Wibowo dan Dimara Kusuma dan Hakim Sigit dengan judul penelitian pendugaan kelas mutu buah pepaya berdasarkan ciri tekstur GLCM menggunakan algoritma GNN dengan metode GLCM dan klasifikasi KNN. Hasil tingkat akurasi sebesar 88,88% dengan nilai K yaitu sama dengan 9. Dan pada tahun 2019, Cahaya Jatmoko dan Daura Sinaga dengan judul ekstraksi fitur GLCM pada KNN dalam mengklasifikasi motif batik dengan metode GLCM dan algoritma KNN. Hasil penelitian tingkat akurasi tertinggi mencapai 73,33%. Dan pada tahun 2020,
yaitu penelitian Ferry Agustina dengan Zulfikar Amri A dengan jurnal penelitian identifikasi citra daging ayam kampung dan broiler dengan metode GLCM dan klasifikasi KNN mencapai hasil akurasi sebesar 85% dengan nilai K yaitu sama dengan 3. Kemudian landasan teori. Yang pertama, pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan suatu proses mendapatkan informasi dari suatu citra dan nantinya akan menghasilkan output untuk digunakan dalam menentukan hal-hal tertentu. Kemudian dari itu pengolahan citra digital akan pada tahapan untuk mengestimasi ciri-ciri yang ada dalam suatu citra. Kemudian ada ekstraksi fitur Glary Level Occurrence Matrix yaitu GLCM, di mana ini merupakan suatu metode yang dipakai untuk ekstraksi fitur suatu matriks yang berisi seringnya muncul pasangan 2 piksel pada intensitas tertentu dengan jarak dan arah tertentu pada suatu citra, sehingga koordinat pasangan tiap pikselnya mempunyai jarak dan orientasi sudut. Selanjutnya, Knerset-Neighbor atau KNN. Algoritma ini merupakan salah satu metode klasifikasi objek berdasarkan data terdekat atau nilai yang berdekatan dengan objek, sehingga algoritma ini didasarkan pada data training dan kemudian disesuaikan dengan data testing. Dengan metode ini pula sangat relatif sederhana. Cara kerjanya pun berdasarkan jarak terdekat dari query instansi ke data training guna untuk memutuskan suatu nilai KNN. Kemudian terdapat alur proses klasifikasi KNN. Yang pertama yaitu mulai. Setelah kita memulai, kemudian kita input data baru dan kita tentukan nilai K. Setelah kita menentukan nilai K, maka selanjutnya kita hitung jarak data baru dengan data training. Setelah data training didapatkan, kemudian kita urutkan data tersebut berdasarkan jarak. Setelah itu dapat kita tentukan kelompok kategori data uji dengan label mayoritas pada nilai K. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap selesai. Kemudian pada metode penelitian ini ditulis oleh penulis. Yang pertama yaitu merupakan yang pertama yaitu stars. Setelah itu ada data citra jenis ikan gupai. Jenis ikan gupai ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing, di mana ada 150 data training dan 50 data testing yang akan dibagi ke kelas-kelas ikan gupai nantinya. Setelah kita dapatkan data trainingnya, kita lakukan ekstraksi fitur GLCM untuk mendapatkan ciri fitur teksturnya. Kemudian setelah didapat hasil ekstraksi data training, kita simpan dulu ke penyimpanan hasil ekstraksi data training tersebut. Kemudian untuk data testingnya kita lakukan hal yang sama seperti pada data training. Kita lakukan ekstraksi fitur GLCM, kemudian setelah didapatkan hasil ekstraksi GLCM-nya, nilai ekstraksi GLCM-nya, kemudian kita lakukan klasifikasi dengan hasil ekstraksi data training tersebut yang tadi kita sudah simpan. Setelah itu kita tentukan tingkat akurasi yang didapatkan. Kemudian tahap akhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.